Ya, inilah 4 pemain muda yang harus dicoba oleh Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Menguji kesetiaan Sinteyong bersama timnas Indonesia. Pilih tinggalkan Indonesia demi tangani Son Heung-min dan kawan-kawan kah? Nah, timnas Indonesia berpotensi ketambahan 3 pemain baru untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal kembali bergulir pada Maret mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga melawan timnas Vietnam. Saat ini armada Sinteyong menjadi juru kunci grup F dengan torehan 1 poin dari 2 laga yang tengah dijalani. Hasil itu didapat setelah Indonesia takluk 1-5 dari timnas Irak pada 16 November dan ditahan imbang 1-1 oleh timnas Filipina. Sinteyong wajib memanggil pemain-pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal dalam laga tersebut. Dan inilah 4 pemain muda versi pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto yang bisa dijajal dalam duel versus Vietnam. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Ramadan Sananta. Ya, pemain Persis Solo itu sebetulnya sudah disertakan Sinteyong di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada beberapa waktu yang lalu. Hanya saja pada ajang itu Sananta sama sekali tidak mendapatkan menit bermainnya. Mantan penyerang PSM Makassar itu mengalami masalah pada kebugarannya. Oleh karena itulah Sananta gagal untuk unjuk gigi pada turnamen paling bergengsi di Asia tersebut. Bomber kelahiran 27 November 2022 itu dikenal punya kemampuan finishing yang baik. Sosok striker ulet dengan insting mematikan dalam menjebol gawang lawan. Performa apiknya di lapangan sudah dibuktikan Sananta saat mengantarkan PSM Makassar ke kampion Liga 1 2022-2023. Selain itu, Ramadan Sananta juga sudah mencetak 4 gol 8 penampilan untuk timnas Indonesia. Sementara bersama Persis Solo, dia sudah mengemas 7 gol dari 18 laga di BRI Liga 1. Berikutnya adalah Hoki Caraka. Alasannya bagaimana? Hoki Caraka juga bisa menjadi opsi untuk dimainkan di awal apabila kondisi kebugaran Sananta belum fit 100%. Hoki hanya butuh sedikit ketenangan supaya peluang-peluang yang didapatkan bisa menjadi gol. Jika kemampuannya terus diasah, saya yakin dia bisa menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Apalagi usianya masih muda, kata Erwan Hendarwanto. Dan sama seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka juga menjadi satu di antara para pemain muda yang diboyong Sinteyong ke Piala Asia 2023 Qatar. Pemain PSS Sleman itu bahkan mencatatkan sekali penampilan saat Garuda membungkuk Vietnam 1-0 di fase grup. Usianya memang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Tapi kemampuan Hoki tak perlu dipertanyakan lagi. Pemain asal Gunung Kidul ini sering dipanggil timnas di berbagai level kelompok usia. Dia juga menjadi pilar penting bagi skuad Garuda Muda di Piala Asia U20 2023. Pun demikian, di level klub, Hoki Caraka mulai mendapatkan menit bermain bersama PSSS Sleman di BRI Liga 1. Dari 21 penampilannya, pemain kelahiran 21 Agustus 2004 ini membuat 3 gol plus 1 assist. Lalu ada Muhammad Riyadi dan juga Adi Satrio. Untuk pemain selanjutnya, Erwan Hendarwanto memilih 2 kiper sekaligus, Muhammad Riyadi dan Adi Satrio. Menurut mantan pelatih PSIM Yogyakarta ini, kedua pemain itu layak dijajal pada laga versus Vietnam. Muhammad Riyadi merupakan sosok kiper muda berpengalaman yang memperkuat timnas Indonesia di berbagai level usia, mulai dari U19, U23 sampai senior. Penjaga gawang Persis Solo itu juga ikut di bawah Sinteyong di Piala Asia 2023, meski tak sekalipun diturunkan pada ajang tersebut. Sementara itu, Adi Satrio menjadi andalan Sinteyong di timnas Indonesia U19. Pemain PSIS Semarang ini selalu menjadi pilihan utama mengawal gawang timnas U19 selama pemusatan latihan di Eropa pada beberapa tahun silam, dan dia juga punya kemampuan refleks yang bagus. Di sisi lain, menguji kesetiaan Sinteyong bersama timnas Indonesia. Ya, sekedar diketahui saja, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA tengah mencari pelatih untuk timnas Korea Selatan setelah sebelumnya mereka memecat juru taktik asal Jerman, Jurgen Klinsmann. Menurut Ketua Komite Teknik Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Jong Hae-song, timnya akan memilih pelatih lokal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Jurgen Klinsmann.
Potensi Sinteyong membelot ke Korea Selatan tentu ada, sebab kontraknya bersama timnas Indonesia hanya tersisa sampai 30 Juni 2024. Terlebih jika gagal membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos perempat final Piala Asia U23 2024, Sinteyong berpotensi terdepak dari jabatannya sebagai pelatih skuad Garuda. Dan satu lagi, Sinteyong juga membuka kemungkinan menangani timnas Korea Selatan suatu hari nanti. Tapi opsi ini merupakan pilihan yang terakhir. Namun dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan medio awal bulan ini, Sinteyong akan menghormati kontraknya bersama timnas Indonesia yang tersisa sampai 30 Juni 2024 nanti. Ia pun masih berambisi untuk meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, menarik menanti keputusan apa yang akan diambil oleh Sinteyong ke depannya. Tetap di Indonesia atau kembali ke Korea Selatan. Nah, pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan melontarkan sebuah saran kepada PSSI terkait nasib pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Ropan meminta PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Sinteyong tanpa harus menanti hasil Piala Asia U23 2024 mendatang. Harapan Ropan ini diungkapkan menanggapi kabar bahwa Sinteyong kemungkinan bakal pulang kampung dan menangani timnas Korea Selatan. Ropan menyebut saat ini Indonesia sedang beradu cepat dengan Korea Selatan untuk mendapatkan jasa Sinteyong. Jika menanti sampai kontraknya berakhir, maka mantan jurnalis olahraga ini menambahkan bisa jadi Indonesia akan kalah cepat dari Korea Selatan. Nah, timnas Indonesia sendiri berpeluang mendapatkan tambahan 3 pemain baru untuk melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Yang pertama, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Dan untuk pertandingan itu, skuad Garuda berpotensi punya 3 tambahan amunisi. Kedua pemain tersebut memang belum menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, proses naturalisasi mereka menjadi WNI tengah diusahakan agar bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Hal itu pun disampaikan oleh Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir, pada beberapa waktu yang lalu. Ya, yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus prosesnya Tom Hye dan Ragnar ini untuk bisa tuntas pada pertengahan Maret, sehingga mereka bisa tampil ketika melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick. Tom Hye bisa menambah kekuatan lini tengah Garuda. Di klubnya, SC Heerenveen yang bermain di Eredivisie, ia bermain sebagai gelandang bertahan tengah dan juga serang. Sementara Ragnar Ratmangun bisa dijadikan opsi sebagai penyerang timnas Indonesia. Di klub Fortuna Sittard, Ragnar lebih banyak bermain di sayap kiri dan gelandang serang. Sementara Jay Itzes menargetkan ingin membela timnas Indonesia pada Maret atau Juni pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu artinya pertandingan melawan Vietnam adalah target terdekatnya untuk membela timnas Indonesia. Ya, bek tengah Venezia FC di Serie B Italia itu sudah menjadi WNI. Jay Itzes bisa menambahkan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia.